Hap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji, teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan ajak teman-teman untuk unboxing salah satu mic terbaru dari brand Holyland nih, teman-teman. Nah, jadi ini adalah mic Holyland Lark A1 ya, teman-teman ya. Seperti ini untuk boxnya, teman-teman. Nah, jadi mic Holyland ini benar-benar sangat worth it. Saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Kenapa? Karena dengan harganya, tebakin harga berapa, teman-teman? Ya, pasti teman-teman juga udah tahu ya. Nah, ini harganya teman-teman hanya di bawah 1 juta rupiah, teman-teman. Tapi untuk fiturnya ini sudah membawa kelas flagshipnya ya, yang harganya di atas 1.500.000-an ya. Nah, jadi untuk barangnya seperti ini, teman-teman. Kita akan unboxing sekaligus melakukan pengetesan simple ya, untuk melihat fitur-fiturnya. Dan juga di sini katanya dia sudah ada fitur dari equalizer dan reverb yang dimana dia tidak ada di seri flagshipnya, teman-teman. Nah, nanti di video berikutnya saya juga akan membandingkan mic ini, mic Lark A1 ini dengan mic yang saya pakai ini, yaitu Mixio T10 Pro. Bagaimana hasilnya nanti? Saya akan bikinkan videonya di video berikutnya. Sekarang kita langsung aja untuk unboxing produk dari Holyland Lark A1. Kita langsung ke meja unboxing. Oke, jadi ini dia untuk produknya dari Holyland Lark A1. Kita lihat dulu sekeliling boxnya. Nah, di sini di boxnya ini di bagian depan di sini ada logo Holyland. Terus di sini ada gambar dari mic-nya. Di mana ini saya beli yang dual Type C ya, dual Type C. Jadi dia ada beberapa tipe, ada yang combo, ada yang dual Type C, ada yang mini Type C ya. Jadi kalau mini Type C itu dia tanpa charging case-nya. Kalau yang combo dia transmitternya dapat dua, teman-teman. Jadi ada yang Type C dan Lightning ya. Oke, jadi di sini ada tulisannya Lark A1 wireless lavalier microphone duo. Sini yang USB-C version. Oke, kita lihat dulu sebagian kanan. Nah, ini bagian kanannya di sini kelihatan ya. Di sini ada fiturnya sudah 24 bit 48 kHz. Ada intelligent noise cancellation, dia ada 3 level. Terus ada equalizer dan reverb adjustment. Dia juga sudah ada auto limit clip protection, jadi walaupun kita berbicara agak kencang, dia tidak akan sampai ke limit ya, teman-teman ya. Terus long duration, di sini klaimnya bisa 27 jam. Terus dia sudah magnetic buat tempel di baju ya. Terus di sini ada jaraknya bisa sampai 200 meter, terus ada 6 level gain adjustment, teman-teman. Terus di bagian sini, nah ini untuk penampakannya ya. Dia seperti ini nanti saat dipasang. Terus ini, nah ini kita ada kartu garansi, kita copot dulu ya. Oke. Terus ini bagian belakangnya seperti ini. Bagian atasnya kosong, bagian bawahnya bisa dilihat. Nah, ini made for iPhone, iPad ya. Sudah bisa semua, pokoknya ini Android juga sudah bisa. Oke, kita langsung saja kita unboxing ya. Jadi di sini pertama-tama kita dapat kartu garansi ya. Nah, di sini kartu garansinya terjelas dari PT Denka Pratama ya. Oke, kita langsung buka saja. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kelihatan untuk mic-nya ya. Jadi dia seperti ini, tempel magnet di baju. Terus kita lihat dulu kita dapat apa aja di kotaknya ya. Oke, di sini seperti biasa Holyland kita dapat We Are Here For You. Di sini ada buku panduannya dan apa aja yang didapatnya ya. Di sini bisa kelihatan ya apa aja yang didapat dalam paketannya. Di sini ada dapat charging case, receiver, transmitter, magnet, kabel ya, pouch. Nanti kita lihat di dalamnya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada charging case-nya ya. Coba kita lihat dulu dalam box-nya ada apa lagi. Oke. Nah, di sini kita dapat pouch-nya. Wah. Untuk bahan pouch-nya di sini seperti motif-motif karbon ya, teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman kelihatan di kamera ya. Di sini kayak motif karbon.
Terus sini ada logo Holy Land-nya, cakep banget. Dan logonya cakep nih. Terus kita lihat di dalam pouch-nya ini kita dapat apa ya? Pertama kita dapat kabel yang sudah Type A ke Type C, teman-teman. Terus kita dapat dead cat. Nah, ini kita dead cat-nya dapat berapa nih? Dead cat-nya kita dapat 2 sepasang. Terus silika gel, oke, yang didapat sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke mikrofonnya. Jadi di sini kita langsung buka aja. Oke, ini dia mikrofonnya dan charging case-nya ya. Oke, jadi ini untuk bentuk charging case-nya teman-teman. Simple banget dan ini enteng. Sini ada logo Holy Land, terus di belakang sini ada port charger Type C ya. Terus di bawah nggak ada apa-apa, sama kanan kiri nggak ada apa-apa. Bagian depan sini ada indikator lighting ya. Ini indikator saat ngecas ya. Terus kita langsung buka aja. Oke, nah ini dia. Jadi di sini kita dapat 2 receiver dan 1 transmitter ya teman-teman ya. Dan untuk bentuknya dia seperti ini. Oke, nah ini untuk receivernya ya. Nah, ini sudah hidup. Begitu kita cabut dia langsung hidup nih teman-teman. Nah ini mikrofonnya di atasnya ya. Terus ini untuk pengait klipnya ada logo Holy Land ya. Dan ini untuk transmitternya seperti ini. Ada logo Holy Land-nya. Nah, ini ada tombol kuning, ini untuk menyalakan nanti noise reduction-nya ya. Jadi noise reduction-nya bisa dinyalain dari transmitternya ditekan sekali aja. Dan di sini juga sudah ada Type C-nya. Jadi buat teman-teman yang mau gunain untuk sambil live itu bisa sambil ngecas handphone-nya nih, teman-teman. Ya, sudah ada Type C-nya. Nice. Oke. Nah, untuk lavalier ini, mic ini, Holy Larka 1 ini dia ada aplikasinya ya, teman-teman ya. Jadi aplikasinya itu dia memakai Lark Sound. Saya akan tampilkan sebentar lagi. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini dia untuk aplikasinya. Di sini saya sudah download ya. Di sini Lark Sound buat teman-teman bisa langsung download aja di Play Store ataupun App Store ya. Nah, ini aplikasinya Lark Sound. Teman-teman kita langsung coba tes pasang dulu ya ininya transmitternya ke handphone. Oke, kita lihat ada apa saja fitur di aplikasinya, teman-teman. Kita colok dan kita keluarkan receiver ya. Nah, di sini kelihatan ya langsung connect, teman-teman. Oke. Sekarang kita buka Lark Sound ya. Oke, sebentar saya. Oke, di sini ada allow Lark Sound to access wireless microphone, ini kita oke aja, teman-teman. Nah, jadi sini begitu langsung buka dia langsung connect ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung bahwa di sini ada sudah aktif tuh ya. Di sini sudah ada soundbar-nya. Jadi kalau kita ngomong cek 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 cek, nah itu langsung aktif ya, cek cek cek. Nah, kita lihat aplikasinya di sini ada logo gambar dari Lark A1-nya. Terus sini ada indikator baterai ya. Mic 1, mic 2, di sini ada soundbar-nya jadi ketahuan suaranya sekencang apa. Di sini ada noise reduction-nya, teman-teman. Noise reduction-nya di sini ada 3 level, ada yang weak, medium, dan strong. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan noise reduction ini bisa dari receiver-nya, ini kita tekan sekali. Oke, dia langsung mati ya di sini, teman-teman ya. Kalau mati dia lampu indikator biru, untuk mengaktifkannya kita tekan lagi sekali. Nah, kalau noise reduction-nya aktif itu warnanya hijau di receiver-nya ya. Dan di sini bisa dilihat di aplikasinya sudah hidup lagi ya, teman-teman ya. Oke.
Lalu berikut di bawah sini ada volume adjustment. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin suaranya. Terus di sini ada channel mode. Di sini channel mode ada mono dan stereo. Kalau mono ini cocoknya buat single vlog ya, buat sendiri. Dan kalau stereo ini cocoknya seperti podcast ya. Ini cocok banget nih pakai stereo. Terus di sini juga ada equalizer adjustment. Dia ada 3 level, ada yang equalization, ada yang low, dan ada yang bright. Nanti saya akan tes satu-satu untuk uji di lapangannya ya. Seperti apa equalizernya. Terus di sini juga ada reverb adjustment. Di sini reverb itu apa? Reverb itu adalah untuk memperluas staging dari suara kita ya. Jadi seakan-akan suara kita itu berada di dalam ruangan yang luas gitu teman-teman. Di sini ada 3 level, ada small, medium, dan large. Lalu di sini ada mic recognition dan ada schedule power off. Jadi bisa auto power off kalau teman-teman mau mengaktifkannya ya. Di sini ada pilihannya 15 menit atau never atau tidak bisa dimatikan ya. Jadi dia nggak auto off. Terus ada indikator light switch. Nah ini kalau kita toggle dia akan mati ya indikatornya. Jadi teman-teman nggak ketahuan kalau lagi bawa mic-nya nyala atau hidup ya teman-teman ya. Nah ini nyala lagi karena saya sudah mengaktifkannya teman-teman. Oke, jadi seperti itu isi dari aplikasi Lark Sound-nya teman-teman, seperti ini. Dan langsung saja kita ke pengujian ya teman-teman. Oke, kita langsung uji di luar ruangan. Oke, jadi ini adalah tes mic dari Holyland Larka 1. Ini dengan noise reduction-nya off ya. Jadi teman-teman bisa menilai ini ada suara-suara dari sekitar ya. Dan ini equalizernya ini di balance dan reverbnya ini di low ya. Nah jadi teman-teman bisa menilai untuk suaranya seperti apa. Nah ini mic pasang di sini dan suara-suara dari sekitar juga masuk. Oke, jadi ini adalah pengujian kedua yang dimana noise reduction-nya ini on dan di mode low ya. Untuk equalizer-nya ini di balance dan untuk reverb-nya ini di low juga. Jadi seperti ini teman-teman suaranya. Apakah bisa meredam dari suara sekitar yang ada di sini? Ya, seperti ini suaranya. Oke, jadi ini adalah pengujian ketiga yang dimana ini noise reduction-nya on di mode medium ya. Dan untuk equalizer-nya ini masih di balance dan reverb-nya ini low. Gimana untuk suaranya, apakah bisa meredam kebisingan yang ada? Nah ini di belakang juga ada lagi truk air ya, berisik. Mesin dieselnya apakah bisa meredam suaranya, dan suaranya apakah suara saya jelas? Ya seperti ini suaranya teman-teman. Oke, ini pengujian berikutnya. Jadi ini adalah kondisi noise reduction-nya on. Ini di mode paling tinggi ya, di strong noise reduction-nya. Yang dimana kita tes ini di kondisi outdoor. Di sini di belakang ada orang lagi mobil nyiram tanaman, jadi mobil diesel berisik dan suasana sekitar juga lagi berisik banget. Ada suara-suara angin. Apakah bisa meredam? Ini untuk equalizer ini masih di balance dan untuk reverb-nya ini masih di low ya teman-teman ya. Jadi bagaimana untuk suaranya seperti ini teman-teman? Apakah suara gua jelas dan bisa meredam suara kebisingan? Ya, seperti ini deh. Oke, ini adalah pengujian berikutnya, dimana ini equalizer-nya kita pakai mode low, dan untuk noise reduction-nya ini off, untuk reverb-nya ini masih di low ya teman-teman ya. Nah, apakah suaranya jelas? Ini pasti suara sekitar masuk ya, dan di belakang gua ini lagi ada mobil tangki isi air dan suara diesel ini berisik banget, kayaknya masuk. Jadi seperti ini suaranya. Oke teman-teman, ini pengujian berikutnya. Jadi di sini kondisinya untuk noise reduction-nya on ya di mode low, dan untuk equalizer-nya di sini low juga, dan untuk reverb-nya ini juga yang small ya. Nah, jadi seperti ini suaranya, apakah bisa meredam suara sekitar teman-teman? Ya, apakah suaranya jelas? Oke, jadi ini adalah pengujian berikutnya, dimana ini noise reduction-nya ini di medium, untuk equalizer-nya ini di low, dan untuk reverb-nya juga ini di low. Bagaimana untuk meredam bising suara sekitarnya? Apakah suara gua jelas dan bisa meredam suara sekitar? Ya seperti ini dia suaranya teman-teman.
Oke, ini dia pengujian berikutnya. Ini dengan kondisi noise reduction-nya di mode strong, dan untuk equalizer-nya low, dan untuk reverb-nya ini juga low ya teman-teman. Jadi bagaimana untuk suaranya, apakah jelas? Nah, jadi seperti ini suaranya teman-teman. Oke, ini pengujian berikutnya di mana ini noise reduction-nya di mode low, dan untuk equalizer-nya low, dan untuk reverb-nya ini di kondisi medium teman-teman. Jadi seperti ini suaranya, dan ini ada suara pesawat lewat. Apakah bisa meredam kebisingan suara pesawat? Nah, ini dia untuk suara saya seperti ini teman-teman. Oke, ini di pengujian berikutnya, di mana untuk noise reduction-nya ini masih kondisi low, dan untuk equalizer ini low, dan untuk reverb-nya ini untuk di mode high ya teman-teman ya, yang tertinggi. Nah, jadi untuk reverb tertinggi ini seperti ini. Bagaimana untuk suaranya, apakah pastinya lebih bergema ya teman-teman ya, dan ya bisa meredam suara sekitar nggak ya. Dan untuk suara gue bagaimana, seperti ini dia. Oke, jadi ini adalah pengujian terakhir yang dimana noise reduction-nya on di mode low, dan untuk equalizer-nya ini gue mode bright ya, jadi ini mode yang tertinggi. Dan untuk reverb-nya adalah ini reverb yang low ya, jadi seperti ini suaranya. Apakah bisa meredam kebisingan sekitar, dan kemungkinan suara bright ini dia lebih memasukkan suara dari middle ke high ya. Jadi suara saya akan seperti ini untuk kondisi di equalizer-nya bright. Oke, jadi ini adalah pengujian berikutnya, ini mana ini noise reduction-nya di mode medium, dan untuk equalizer-nya ini di mode bright, dan untuk reverb-nya ini juga di medium ya teman-teman. Jadi untuk suaranya kurang lebih seperti ini. Untuk hasil suaranya apakah ada perbedaan? Kemungkinan perbedaan ya, karena reverb-nya ini di medium, jadi suara staging-nya lebih luas. Jadi suaranya seperti ini. Oke, ini adalah pengujian yang terakhir, di mana ini untuk noise reduction-nya on di mode tertinggi ya, di high. Jadi untuk equalizer-nya juga di bright, dan untuk reverb-nya ini di mode yang strong, yang paling tinggi ya. Jadi kemungkinan untuk suaranya staging-nya akan lebih luas dan akan lebih bergema ya teman-teman. Jadi seperti ini suaranya. Bagaimana hasilnya, teman-teman bisa menilai sendiri untuk suara yang dihasilkan sekarang ini ya. Oke teman-teman, jadi itu dia unboxing dari mic HolyLand Lark A1 ini, dan juga hasil dari pengetesan HolyLand Lark A1 ini ya teman-teman. Saya bisa rekomendasikan mic ini buat teman-teman yang sedang mencari mic dengan budget di bawah 1 juta rupiah, tetapi membawa fitur-fitur kelas flagship, dan kualitasnya ini nggak main-main ya teman-teman ya. HolyLand selalu membuat kualitas yang mantap teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat bisa langsung cek linknya di deskripsi video ini. Saya udah cantumkan, teman-teman bisa langsung klik saja. Dan semoga unboxing dan tes dari mic ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya Aji di sini pamit undur, dan ciao ciao, have a nice day.